Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikit Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil pembukaan dari kitab, yaitu hadis dari sahabat Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karenanya kitab Mufidul Mustafid ini juga dikenal di kalangan ulama dengan sebutan syarah hadisnya Amr bin Abasah. Dan pada hadis tersebut, sebagaimana yang telah kita simak bersama, di situ dikisahkan bahwa Amr bin Abasah ini adalah seseorang yang dia masih terjaga fitrahnya, yaitu di masa jahiliyah, ketika dia menilai bahwa ibadahnya orang-orang yang ada di lingkungannya ketika itu bukan di atas agama yang benar. Lantas ketika dia mendengar perihal ada seorang yang mengabarkan berita dari langit, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Amr pun dia langsung mengambil tunggangannya dan dia pun langsung menuju Makkah. Menuju Makkah untuk dia mencari tahu perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tidak bersabar sampai dia menemui Rasulullah. Dan sesampainya di Mekah, dikisahkan bahwa dia mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang bersembunyi. Karena pada masa waktu itu adalah masa di mana umat Islam dalam kondisi tertindas. Begitupun juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditindas oleh orang-orang musyrikin, sehingga beliau tidak bisa menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti itu, Amr bin Abasah pun bertanya, yaitu menanyakan tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu ini siapa? Kemudian Nabi menjawab, saya adalah Nabi. Kemudian Amr balik lagi bertanya, Nabi itu apa? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diutus oleh Allah. Dari sini hadis ini pun juga menjadi dalil bahwa seorang nabi itu juga diutus. Diutus membawa risalah kepada segenap umat. Ya, di mana kita mendengar ada pembedaan definisi di kalangan ulama antara Nabi dan Rasul, ya. Bahwa sebagian ulama mendefinisikan kalau Nabi itu adalah seseorang yang diwahyukan kepadanya wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, ini yang beredar di tengah-tengah anak-anak kita di kurikulum sekolah. Mungkin kita juga mengambilnya seperti itu dulu. Kalau pengertian Rasul itu disuruh menyampaikannya. Tapi kalau Nabi tidak disuruh untuk menyampaikannya. Nah, ini adalah pemisahan di kalangan ulama, tapi di sana ada yang lebih tepat, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala dalam kitab beliau Adwaul Bayan, bahwa Nabi dan Rasul kedua-duanya sama-sama diutus oleh Allah, sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Bahwa pemisahan seperti yang tadi saya sebutkan itu kurang tepat. Ya.
Kemudian orang ini yaitu Amr, dia balik lagi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa Allah mengutusmu? Artinya risalah apa yang Allah Azza wa Jalla embankan padamu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan 3 hal. Allah mengutusku dengan kasril awthan, untuk menghancurkan berhala-berhala. Yang kedua, bisilatil arham, menyambung dan menjalin tali silaturahim. Dan yang ketiga, agar hanya Allah Azza wa Jalla semata yang diibadai dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Maka perhatikanlah ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam kondisi di mana Rasulullah pada masa waktu itu beliau hanya seorang diri dan tidak ada seorang pun yang mengikuti jejaknya kecuali hanya segelintir. Akan tapi hal itu tidak menjadikan arah dakwah Rasulullah SAW itu menjadi goyah. Bahwa arah dakwah al-Islam adalah menghancurkan simbol-simbol kesyirikan itu. Adalah menghancurkan simbol-simbol kesyirikan itu. Dan ini merupakan arahan yang jelas dan dinyatakan oleh Nabi SAW bahkan dalam kondisi ketika Nabi dalam kondisi lemah. Tidak bisa dalam kondisi lemah kita justru merubah arah dakwah untuk sementara waktu. Kemudian kita jadikan agar dakwah ini menjadi banyak. Kemudian kita buat agar orang-orang itu senang dengan dakwah kita. Tujuannya untuk mencari pengikut. Apakah melalui jalur politik misalnya? Atau dengan jalur yang lain? Tidak, melainkan bahwa arah dakwah dalam kondisi apapun itu satu, yaitu menghancurkan simbol-simbol kesyirikan tadi. Percayalah ayyuhal ikhwah bahwa dakwah ini mansur. Dakwah ini pasti akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dakwah tauhid. Apakah dengan atau tanpa kita? Tinggal kita memilih di mana tempat kita. Apakah kita akan berada dalam barisan al-muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengukur wala wal bara itu hanya kepada la ilaha illallah? Atau kita akan berada dalam barisan orang-orang yang justru melemahkan dakwah tauhid dengan berbagai macam propaganda-propagandanya? Bahwa dakwah ini mansur. Maka ayo al-ikhwah yang dimuliakan Allah, ini arah dakwah yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa itu Amr bertanya, "Faman ma'aka 'ala hadza?" Pertanyaan selanjutnya kata Amr, "Lalu kamu ini bersama siapa di atas ajaran seperti ini? Siapa pengikutmu?" Karena Amr mengetahui bahwa apa yang diajak oleh Rasulullah SAW ini menyelisih al-mala, berseberangan dengan mayoritas. Dan pokok kebenaran, timbangan mi'yar, kebenaran yang ada pada Amr, meskipun dia dalam kondisi belum sebagai muslim, Amr ketika itu belum sebagai muslim, tapi fitrahnya mengarahkan dia untuk bersikap adil. Bahwa al-haq itu tidak pernah sekalipun dinilai dari jumlah pengikut. Kebenaran tidak pernah dinilai dari jumlah pengikut. Maka di akhirnya Amr pun mengatakan, "Ana muttabi'uk." Aku ikut kamu. Karena aku tahu apa yang kamu ajak itu adalah kepada kebenaran. Meskipun tidak ada yang bersama denganmu kecuali hanya orang-orang segelintir saja. Karena ketika Amr bertanya, siapa yang bersama denganmu? Siapa saja pengikutmu? Maka Nabi SAW menjawab, hurrun wa abd. Satu orang yang merdeka, satu lagi seorang budak. Hurrun wa abd. Karena pada waktu itu yang bersama dengan Rasulullah, dari orang yang merdeka ada Abu Bakar As-Siddiq, dan seorang budak itu adalah Bilal bin Abi Rabah. Tapi ketika Amr mendengar bahwa tidak ada yang mengikuti Rasulullah kecuali 2 orang saja,
maka hal itu tidak menggoyahkan Amr untuk mengikuti kebenaran. Amr berkata, "Ana muttabi'uk." Aku ikut kamu. Meskipun kamu cuman segelintir orang. Karena yang menjadi ukuran adalah al-haq. Bukan yang menjadi ukuran adalah mayoritas. Dan kita ini hidup di zaman fitnah, di mana al-haq menjadi batil, al-batil menjadi al-haq. Ar-Ruwaibidah berbicara, orang-orang di hadapan orang-orang jahil yang tidak mengerti timbangan-timbangan yang syar'i, mereka berbicara. Maka tidak heran kalau kita melihat bahwa du'atud dalal, orang-orang yang menyuruh pada kesesatan, menyuruh kepada perpecahan, mereka akan lebih banyak pengikutnya. Kita tidak akan heran hal yang seperti itu. Maka ketika itu ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan Nabi ketika Amr menyatakan saya ikut kamu? Apakah Nabi SAW, ya udah ikut. Saya cuma sedikit nih ikut. Atau Nabi SAW melihat kepada solehnya Amr, kepada maslahatnya Amr. Nabi SAW melihat kepada maslahatnya Amr. Nabi berkata, innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadza. Kamu enggak mampu sekarang. Pulang aja kamu ke kampungmu. Tapi nanti kalau aku sudah kamu lihat menang di Madinah, baru datang lagi. Unduru kepada keadilan yang ditanamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dia terjepit, tetap dia bersikap adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencian kamu kepada satu kaum membuatmu tidak bersikap adil. Bersikap adillah kamu karena itu lebih dekat pada ketakwaan. Tapi lihat sekarang ketika ada orang yang tidak mengikuti pendapatnya, langsung dihajar. Langsung diboikot. Langsung dijauhi. Atau misalnya dia ikut tapi tidak mau bersama-sama, langsung dijauhi. Tidak mau bergabung, langsung dijauhi. Ini bukan sikap orang yang adil. Nabi SAW ketika itu justru menyuruh Amr untuk pulang. Di saat kondisinya Nabi butuh kepada orang yang bisa menguatkan dakwah. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian. Maka pulanglah Amr kepada keluarganya. Sampai akhirnya Amr mendengar berita Nabi SAW menang dan berjaya di Madinah. Baru ketika itu Amr pun balik lagi datang menemui Rasulullah SAW. Baru ketika itu Amr pun bertanya tentang perkara agama yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang ditanyakan oleh Amr kepada Rasulullah adalah yang terpenting masalah salat. Ini perlu kita tekankan karena pembahasannya ini nanti akan ada kaitannya dengan masalah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Amr bahwa salat itu 5 waktu. Kemudian diajari kepada Amr bahwa setiap waktu itu punya waktu awal waktu dan punya akhir waktunya. Seperti misalnya subuh ada awal dan ada akhirnya. Begitu juga zuhur ada awal ada akhirnya. Asar, maghrib dan isya. Ditunjuki oleh Nabi tentang waktu-waktu sholat itu. Kemudian di antara yang diajarkan Nabi kepada Amr, bahwa di sana ada 3 waktu, jangan kamu sholat di situ. Ini poinnya nanti, pembahasan kita itu di sini. Ya, bahwa di sana ada 3 waktu. Nah, 3 waktu ini kamu jangan sholat di situ. Yaitu kapan? Ketika matahari sedang terbit. Ini yang pertama. Itu setelah sholat subuh, matahari naik. Ya. Ketika dia sedang terbit, itu dilarang kita untuk sholat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ketika matahari ada di tengah-tengah. Dan yang ketiga, ketika matahari sedang tenggelam, sampai benar-benar hilang bulatannya. Kalau ketika sedang terbit, sampai dia benar-benar keluar bulatannya, sampai dia naik. Kemudian disebutkan kenapa dilarang. Nah, ini diantara hikmah dari yang diajarkan Rasulullah bahwa hendaknya kita tidak melarang manusia dari sesuatu, melainkan kita sebutkan alasannya. Karena itu akan lebih mudah diterima oleh manusia.
Ini sering ditanbih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi dalam tulisan-tulisan beliau. Alasannya kenapa kita dilarang? Yang pertama dan yang ketiga itu alasannya sama, yaitu musyabahatul musyrikin. Karena kalau kita salat di waktu itu, kita akan menyamai orang-orang musyrik. Kita akan mencocoki orang-orang musyrikin dalam hay'ah kita, dalam cara ibadah, walaupun tidak dalam hal niat. Ya, karena sahabat Rasulullah SAW setelah dia masuk Islam, dia tahu bahwa dia nggak boleh beribadah kepada selain Allah gitu. Dan kita juga tidak boleh suudzan, berburuk sangka kepada para sahabat bahwa mereka sholat karena ingin sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka kemungkinan yang bisa kita berikan adalah yang seperti ini, bahwa mereka sholatnya karena Allah, tapi kalau dilakukan di waktu tersebut tetap dilarang, tetap nggak boleh. Kenapa? Karena secara gerak ini menyerupai orang-orang musyrikin. Kata Rasulullah SAW, fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena matahari itu terbit ketika terbitnya itu di antara dua tanduk syaitan. Begitu juga ketika tenggelam. Ketika tenggelamnya itu di antara dua tanduk syaitan. Dan pada waktu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Dan ketika itu adalah waktu-waktu di mana orang-orang kafir sujud kepada matahari. Nah, ini hadisnya ikhwan muliaan Allah. Ya, dan telah kita ambil uraian juga pada pertemuan yang lalu dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana madmun, ya, inti dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah adalah hal yang berkaitan dengan tasyabbuh dengan orang-orang kafir ini. Bahwa dalam Islam, orang Islam itu tetap dilarang untuk serupa, sama, ya, dalam penampakan. Apakah dalam pakaian, apakah dalam gerakan, apakah dalam hari raya, atau dalam hal-hal yang lain. Dilarang dalam penampakan untuk sama dengan orang-orang kafir. Walaupun seorang muslim, kalau sekarang pasti dia akan mengatakan yang penting kan niatnya. Yang penting kan niatnya. Walaupun sujud kepada berhala, pada kuburan, dia bilang yang penting kan niatnya untuk Allah. Ini tidak bisa. Hal itu tetap dilarang dalam Islam. Walaupun niatnya karena Allah, bahwa sujudmu kepada selain Allah Azza wa Jalla itu adalah pemberian ibadah kepada selain Allah, dan itu adalah kekufuran. Nah kembali kepada masalah tasyabbuh ini, menyamai orang-orang kafir dalam hay'ah, dalam bentuk, ya, dalam penampakan, sehingga serupa orang muslim dengan kafir, ya, itu dilarang dalam Islam. Walaupun dia tidak meniatkan. Maka dari sini kita ambil satu faedah, buat tasyabbuh la yusyaratu lahan niyah. Bahwa yang namanya tasyabbuh, niat itu bukan syarat. Niat itu bukan syarat. Kapan terjadi kesamaan, maka dianggap itu sebagai bentuk tasyabbuh. Sebagai bentuk tasyabbuh. Kemudian kita akan sambung, berkata al-muallif setelah membawakan perkataan Ibnu Taimiyah, "Falyata'ammal mu'minun nasih li nafsihi ma fi hadzal hadits min al-ibar." Maka hendaknya orang yang beriman dan dia perhatian terhadap dirinya, memperhatikan hadis-hadis ini, dan melihat kepada kandungan yang tinggi yang terdapat di dalamnya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqussu 'alaina akhbar al-anbiya wa atba'ihim liyakuna lil mu'min min al-mustakhirin 'ibratan. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jalla, Dia telah mengisahkan kepada kita tentang berita para nabi dan pengikut-pengikut mereka, agar berita ini bisa menjadi ibrah bagi orang mukmin yang datang belakangan, bisa diambil pelajaran bagi orang mukmin yang
datang belakangan. Fayaqisu haluhu bihalihim, sehingga dia pun mengkiaskan keadaannya dia sekarang ini dengan keadaan kisah-kisah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran dari kisah para nabi dan para pengikutnya. Dia kiaskan. Kemudian dari dia kiaskan dengan kisah-kisah tersebut, ya, dia tahu ada dalam posisi mana dia. Apakah di dalam jalur kebenaran ataukah dia berada dalam jalur kesesatan. Wa qassa al-kuffar, dan Allah juga mengkisahkan kisah-kisah orang kafir dan munafikin dan orang-orang munafik dalam Al-Quran. Litujtanaba wa yajtanibu man talabbasa bi aidan, agar orang-orang kafir dan munafikin ini itu dihindari, dijauhi. Dan juga wa yajtanibu man talabbasa biha aidan, dan dihindari orang-orang yang terpengaruh dengan orang-orang kufar dan orang-orang munafikin. Famimma fihi min al-i'tibar, setelah al-muallif Syekh Muhammad menyebutkan bahwa kisah-kisah yang disebutkan dalam Quran itu tujuannya adalah untuk kita mengambil darinya pelajaran. Kemudian beliau menjelaskan apa pelajaran yang bisa diambil. Di antara pelajaran yang bisa diambil dan dipetik dari hadisnya Amr bin Abbas ini. Kata beliau, "Famimma fihi minal i'tibar." Maka di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis Amr bin Abbas ini, anna hadzal a'rabi al-jahili, bahwa orang Arab jahili ini. Siapa yang dimaksud? Orang Arab yang dia itu di masa jahiliyahnya. Itu yang dimaksud sini siapa? Al-Amr. Lamma dzukira lahu, ketika sampai berita kepada si Amr ini, anna rajulan bi Makkah yatakallam fid din, bahwa ada seseorang laki-laki berbicara atas nama agama. Ada orang di Makkah yang berbicara atas nama agama. Bima yukhalifun nasa, dengan hal-hal yang menyelisih mayoritas. Kenapa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan masyarakatnya. Nah, Amr ini enggak tinggal di Makkah, dia tinggal di tempat lain. Dia dengar ada Nabi di Makkah yang menyampaikan nilai-nilai yang bertentangan dengan apa? Dengan masyarakatnya. Ketika Amr mendengar itu, lam yasbir hatta raqiba ra'ilatah. Amr enggak sabar sampai dia ambil tunggangannya dan dia pun langsung naik, faqadima ilaihi, dan dia pun langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alima ma indahu lima fi qalbihi min mahabbati ad-din wal khair. Dan sampai dia menemui Rasulullah dan sampai dia mengetahui apa nilai-nilai yang diajarkan oleh orang ini. Kenapa demikian? Lima fi qalbi min mahabbatid din wal khair. Karena ada dalam hatinya Amr itu kecintaan kepada agama dan kecintaan kepada kebaikan. Inilah motivasi yang mendorong Amr. Hingga ketika dia mendengar ada berita tentang seorang di Mekah yang mengabarkan tentang nilai-nilai dari langit, Amr gak sabar, dia langsung naik tunggangannya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Motivasinya apa? Dia punya kecintaan kepada kebaikan itu. Perhatikan apa pelajaran bisa kita petik di sini, kata Syekh. Wa hadza fussira bihi qauluhu ta'ala, walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Dan kisah ini bisa dijadikan penafsiran terhadap firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam suratul Anfal di ayat yang ke-23, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau saja Allah mengetahui ada pada mereka kebaikan, pastilah Allah akan jadikan mereka mendengar kebaikan itu. Dan dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i bahwa dimaksud dengan khairan pada ayat ini adalah hirsan ala ta'allumid din, yaitu semangat dalam mempelajari agama. Kalau saja ada pada diri mereka semangat untuk mempelajari agama, Allah akan jadikan mereka mendengar kebenaran itu.
Tapi kebanyakan manusia, apabila yang disampaikan itu ilmu din, perkara akidah, perkara fikih, apakah itu fikih ibadah, fikih muamalah, yang itu berguna buat agama dia berpaling. Tapi apabila yang disampaikan itu adalah celaan-celaan, mereka gandrung dan menisbatkan itu kepada salafiyah. Lihat, bahwa orang yang menghadiri majelis celah-mencela itu jumlahnya lebih banyak pasti. Oh, sama seperti orang yang menghadiri majelis pengajian yang isinya itu adalah hanya tertawaan-tertawaan. Keseluruhan mereka sama-sama dipalingkan dari mempelajari tauhid dan mempelajari agama yang benar. Dan syaitan punya caranya sendiri-sendiri. Yang ini dipalingkan dengan majelis ketawa tiwi, yang ini dia palingkan dengan majelis yang seperti ini. Kan tapi Ahlus Sunnah hirsnya dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab-kitab yang dibahas, yaitu kitab-kitab para ulama. Akan tapi kebanyakan mereka tidak memiliki semangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Amr ini, ikhwah sekalian dimuliakan Allah, kisahnya dia ini menjadi tafsir dari ayat tersebut. Ya. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Dijelaskan oleh Asy-Syiqal, ay hirsan ala ta'allumiddin. Maksudnya adalah andaikan Allah mengetahui ada pada mereka kebaikan, yaitu semangat dalam mempelajari agama, la asma'ahum, Allah akan jadikan mereka mendengar, ay la afhamahum. Maksudnya Allah Azza wa Jalla akan jadikan mereka memahami perkara-perkara agama ini. Fada yadul, maka kata Syekh, maka hal ini menunjukkan ala anna adam al-fahmi fi aktsarin nasi al-yawma adlan minhu subhanahu, bahwa tidak pahamnya kebanyakan manusia sekarang ini terhadap perkara agama adlan minhu subhanahu, Allah yang berpaling dari mereka. Allah berpaling dari mereka. Kenapa? Lima ya'lam fi qulubihim min 'adamil hirs 'ala ta'lumiddin, karena Allah tahu dalam diri mereka bahwa mereka itu tidak memiliki kesungguhan dalam pelajari agama. Lihat kajian kita, misalnya kajian fikih yang dibahas di sini. Kajian fikih yang dibahas di I'tisam adalah kajian yang cukup dalam sebenarnya pembahasannya. Ya, apabila seorang memiliki semangat dalam pelajari agama, dia akan haus dan haus dan haus lagi. Akan tapi kalau kita bandingkan dengan kajian-kajian yang tidak membahas perkara agama, bahkan dari awal pembukaan sampai akhirnya kosong dari dalil, kosong dari Al-Quran, kosong dari hadis Nabi SAW, kecuali sekutip, 2 kutip saja, yang lainnya adalah membicarakan fulan wa allan, maka kita lihat orang yang gandrung kepada yang seperti itu jauh lebih banyak. Tapi hal yang berkaitan dengan agama, apa itu agama? Agama adalah agama Allah Azza wa Jalla. Antum belajar tentang fikih wudu sampai fikih hidayat, itu agama Allah Azza wa Jalla. Nah, antum pelajari tauhidullah Azza wa Jalla, membahas kitab-kitab ulama al-mutaqaddimin, itu mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, memahami makna la ilaha illallah dan konsekuensi dari la ilaha illallah, itu agama Allah Azza wa Jalla. Nah, dan sabar di situ untuk memulainya dari awal hingga nihaya, hingga akhir. Berapa kitab kita sudah habiskan di sini? Berapa kitab? Kita sudah membahas kutub di majelis Ahad ini. Hingga akhirnya kita masuk ke dalam kitab yang mungkin kita katakan di kalangan kita baru kali ini kita bahas. Belum ada yang bahas. Kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikit Tauhid, karena dia merupakan level yang berikutnya dari pembahasan tauhid yang sebelumnya. Nah, setelah ini mungkin kita akan bahas kitab Ad-Dalail fi Hukmi Muwalati Ahli Isyraq. Dalil-dalil tentang hukum memberikan loyalitas kepada pelaku kesyirikan. Kita akan merasa takjub dan akan bertambah ketakjuban kita bahwa sebelum ini kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Itu kenapa? Karena orang punya hirs terhadap agama, punya kesungguhan terhadap agama. Maka semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Adapun orang-orang yang tidak memiliki pemahaman, itu disebabkan karena Allah tahu
Mereka tidak paham. Kenapa? Bahwa Allah Azza wa Jalla berpaling dari mereka. Karena Allah Azza wa Jalla tahu bahwa mereka tidak cinta kepada kebenaran dan tidak memiliki kesungguhan dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Nah, fatabayyana, kata beliau melanjutkan, maka jelaslah anna min a'zamil asbabil mujibah, bahwa di antara sebab terbesar, faktor utama yang menjadikan liqaulil insan min syarrid dawab, menjadikan manusia sebagai sejelek-jelek binatang melata, wa adamul hirs ala ta'allumiddin. Faktor terbesar yang menjadikan manusia sejelek-jelek binatang melata itu adalah tidak memiliki kesungguhan dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Fa idza kana hadzal jahili yatlub hadha talab. Coba lihat lagi kepada kisah Amr. Kalau Amr yang dia itu di masa jahiliyah ketika itu belum muslim, udah berislam belum. Tapi seperti itu semangat dia dalam mencari tahu kebenaran. Tidak sabar ketika mendengar ada seorang membawa berita dari langit, langsung dia mengambil tunggangannya dan pergi ke Makkah. Fa in kana hadzal jahiliyah yatlub hadha talab. Andaikan si orang jahiliyah ini, ketika itu dia masih di atas jahiliyah, mencari tahu akan kebenaran hingga dalam kondisi yang seperti itu, penuh semangat, maka apa alasan yang bisa diberikan kepada orang-orang yang mengaku bahwa mereka mengikuti para nabi, wa balaghahu annum ma balaghah, dan telah sampai kepada mereka ilmu-ilmu agama, wa indahu man yu'rid 'alai ta'lim, dan di sisi di tengah-tengah mereka ada orang yang menawarkan kepada mereka pelajaran. Ada kajian Sabtu, ada kajian Ahad, ada kajian Kamis, ada kajian Jumat, ada kajian Senin, Selasa, Rabu. Ada di tengah-tengah mereka orang yang menawarkan pelajaran, menyiapkan diri untuk mengajar. Wala yarfa' bidzalika ra'san. Orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi ini tidak yaltafit. Lam yarfa' bidzalika ra'san. Tidak juga mengangkat kepalanya, tidak juga tergugah untuk menuntut ilmu. Tidak juga tergugah untuk belajar seperti orang-orang belajar. Belajar itu meskipun kita kajian Sabtu Ahad itu ada kurikulumnya. Nggak mungkin ujuk-ujuk langsung yang dibahas Ghiqathatul Lahfan, itu nggak mungkin. Itu bukan kajian yang untuk dibahas dalam majelis-majelis kajian seperti ini. Tapi seperti Ushulus Tsalatsa, para ulama membahasnya dan dibacakan dan disyarah oleh para ulama rahimahumullah. Nah, ya, Kashfus Syubuhat dibaca disyarah. Mufidul Mustafid dibacakan dan disyarah, dijabarkan. Kan dalamnya terdapat ilmu-ilmu. Kita berusaha dalam mensyarah itu tidak lari kemana-mana. Tetapi lihat, terkadang sebagian orang membahas usul tsalatsa itu 3 bulan. Bahkan mungkin ada yang bahas usul tsalatsa setahun. Kenapa? 1 kutip, 2 kutip, ngomongnya udah entah kemana. Lari. Sehingga thalabatul ilm dibiarkan dalam keadaan jahil. Ya, tidak juga beranjak, tidak pula bertahap dengan cepat untuk dia berpindah kepada tahapan-tahapan ilmu berikutnya. Kita di sini sudah membahas seperti misalnya akidah wasithiyah, kitab tauhid, famasya Allah, dan rasail-rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lainnya, nawaqidul Islam, qawaidul arba', dan yang lain sebagainya. Walhamdulillah. Maka ayo ikhwah sekalian dimuliakan Allah, ya, kepada orang-orang yang seperti ini, fama'udhrah. Maka apa alasan mereka? Sedangkan mereka mengaku sebagai pengikut para nabi. Ada yang menyampaikan kepada mereka ilmu, akan tapi mereka tidak pula ya bergegas seperti halnya siapa? Amr, dan dia dalam kondisi jahiliyah ketika itu. Kalau orang jahiliyah saja seperti ini keadaannya, maka apa alasan yang bisa diberikan kepada orang yang mengaku sebagai pengikut nabi, akan tapi dia tidak perhatian terhadap ilmu, padahal di situ ada orang yang menawarkan kepadanya agama. Maka dikatakan oleh beliau, qala fa in hadara aw istama', dan kalaupun orang ini hadir ke majelis ilmu dan mendengarkan kajian, fa kama qala ta'ala la ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Tidaklah datang kepada mereka dari peringatan Rabb mereka yang silih berganti illa istama'u wa hum yal'abun, dan mereka mendengar dalam hati mereka dalam kondisi lalai. Nah, kalaupun orang-orang dari jenis seperti ini itu mereka datang, mereka pun mendengar dalam hati yang lalai.
lahiyatan qulubuhum. Hati-hati mereka lalai dari ilmu yang disampaikan. Maka ayo ikhwah sekalian yang Allah, ini pelajaran. Nah, semoga ini menjadi mukaddimah dari tolak pijakan kita untuk kita hirs dalam belajar ilmu agama. Bahwa pelajaran dari Amr yang ketika itu dia adalah seorang jahili, tapi dia begitu semangat dalam pelajari agama, hendaknya ini menjadi cambuk bagi kita mengaku sebagai pengikut para nabi. Bahwa kita harus memiliki semangat lebih daripada Amr ketika itu. Wa fihi minal ibari aidan. Dan dalam hadis ini juga terdapat pelajaran lain. Annahu lamma qala arsalanillah, bahwasanya ketika Nabi berkata, ini faedah yang kedua. Ya, ketika Amr bertanya, "Kamu ini apa?" Kata Amr apa? "Saya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya nabi." Nabi itu apa? Arsalanillah, orang yang diutus Allah. Orang yang diutus Allah. Kemudian Amr bertanya lagi, "Dengan apa Allah mengutusmu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan 3 perkara. Nah, kita akan sedikit membahas pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalanillah. Bahwa Allah mengutus Nabi. Apa pelajaran yang bisa dipetik di sini? Qala bi ayyi syai'? Qala fatabayyana. Maka jelaslah dari perkataan Nabi di sini. Anna zubdatar risalatil ilahiyah wa da'watin nabawiyyah hiya tauhidullah bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah mengutusku dengan 3 perkara. Apa aja? Menyambung silaturahim, dan agar menghancurkan berhala, dan agar hanya Allah yang diibadahi dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Tampak jelas di sini. Anna zubdatar risalah ilahiyah, bahwa intisari agama yang diutus Nabi dengannya dan dakwah para Nabi itu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini intisari. Maka jangan kita dipalingkan dari intisari. Dan kita jangan juga mau dilarikan dari arah dakwah yang benar ini. Kalaupun kita harus membantah kelompok-kelompok yang menyimpang, semua pun juga di atas perhitungan dari tauhid la ilaha illallah ini. Maka ayo ikhwah sekalian mulia Allah. Ini. Kemudian kata Nabi atau kata al-muallif selanjutnya, qala wa kasril authan. Dan selain itu ya juga termasuk dari intisari dakwah an-nabawiyah, selain mentauhidkan Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, yang kedua menghancurkan berhala. Karena ketika Nabi ditanya dengan apa Allah mengutusmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bikasril ausan. Allah mengutusku untuk menghancurkan berhala. Maka siapapun yang mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di atas pundaknya tanggung jawab itu. Ada di atas benaknya kapan berhala-berhala ini bisa dihancurkan. Nah, kita mengatakan bahwa kesyirikan di sini syirik dustur. Bahwa syirik dustur itu lebih utama daripada syirik kubur. Apa itu syirik dustur? Ini bahasanya orang-orang takfiriyin. Ya, orang-orang sururiyin. Ya, yang mereka mengkafirkan pemerintah disebabkan oleh karena apa? Oleh karena pemerintah menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Islam. Sehingga mereka katakan pemerintah jatuh kepada kesyirikan yang jauh lebih besar daripada syirik kubur. Yaitu apa? Syirik yang mereka bilang dengan syirik dustur. Maka orang-orang sururiyun ketika mereka membahas tauhid, membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di awal dakwahnya menyerang kesyirikan dari syirik bentuk syirik kubur, tapi kedepannya mereka akan tampak bahwa ujungnya mereka menjadikan target-target mereka pemerintah. Muncul yang seperti ini pada Aman Abdurrahman. Ya, bahwa pada tulisan-tulisannya itu justru lebih mengarah kepada apa? Menghantam apa yang mereka istilahkan syirik dustur.
mengkafirkan pemerintah. Ya, akhirnya udah kayak begitu ya nyimpen bom. Akan Nabi as-salafiyah laisa kadzalik. Tidak demikian keadaannya. Ahlus sunnah menjadikan syirik kubur inilah yang wajib dan utama untuk diperangi. Adapun perkara berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla adalah seperti apa yang dikatakan oleh para ulama bitafsil. Masalahnya itu didetilkan, dirinci hukumnya. Ada di antaranya kufur akbar, ada di antaranya kufur asghar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Akan tapi sururiyin, at-takfiriyin menjadikan kitab-kitab ulama kita itu sebagai batu loncatan. Untuk apa? Untuk mereka mengkafirkan pemerintah dengan alasan syirik dustur itu lebih penting untuk diperangi daripada syirik kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu di Mekkah, dustur yang ada dustur kafir atau dustur Islam? Dustur itu hukum. Dustur kafir. Ya. Kalaulah Islam itu menang dan berjaya melalui jalur pemerintahan, tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali akan menanamkan kesyirikan bukan dari jenis syirik kubur tapi syirik dustur. Kalau istilah ini dibenarkan. Tapi kita tidak mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang terjepit, ketika ditanya justru jawabannya bahwa menghancurkan berhala. Tapi orang-orang takfiriyin lagi-lagi mereka mengatakan berhala di sini adalah berhala pemerintah. Tapi hal ini dibantah dari praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhasil menaklukkan Makkah. Bahwa yang pertama kali beliau masuk ke dalam perut Ka'bah bukan merubah sistem pemerintahan. Coba lihat pada sirah. Apakah ketika beliau masuk Makkah yang pertama kali beliau lakukan merubah sistem pemerintahan? Atau yang pertama kali beliau lakukan adalah menghancurkan berhala-berhala yang ada dalam perut Ka'bah. Beliau masuk dalam perut Ka'bah dan beliau katakan, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil." Katakanlah telah datang kebenaran dan sirna kebatilan. Apa kebatilan dimaksud? Adalah patung-patung itu. Negeri kita ini negeri yang banyak patung, ya kawan. Artinya tanggung jawab kita ini besar. Ya, walaupun kata sebagian orang patung-patung itu kan nggak disembah sebagai hiasan. Dan tapi siapa yang merasa aman bahwa itu akan disembah kemudian, sedangkan sebab-sebabnya terpenuhi. Orang yang hulu kepada Soeharto, berapa banyak patungnya ada? Orang yang hulu sama Sudirman, berapa banyak patungnya pun ada. Belum lagi dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang Hindu, Buddha dan orang-orang kejawen Muslim yang mengaku Muslim akan tapi terpengaruh Hindu Buddha yang tidak mengerti tauhid sama sekali, waliyadzubillah. Tanggung jawab itu besar. Maka kenapa kita harus dipalingkan? Kenapa kita harus dipalingkan? Maka ayo ikhwas yang dimuliakan Allah. Jadi yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa zubda risalah, intisari dari risalah ilahiyah dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghancurkan berhala-berhala tersebut. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah dalam syarah beliau, kata beliau, "Fa idzan man yaqum hadzal amr man yuqim hadzal amra fa huwa fil haqiqati man lam yuqim hadzal amra fa huwa fil haqiqati laysa 'indahu Islam." Walau idda'a al-Islam laisa al-muslimu alladhi ya'ti bima huwa min furu'it tauhid wa mukammilatihi. Kata beliau, memberikan catatan kaki tentang permasalahan ini. Ketika Syekh Muhammad menjelaskan bahwa zubdah risalah itulah mentauhidkan Allah dalam ibadah dan agar Allah tidak diibadahi, agar hanya Allah semata yang diibadahi dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Dan yang kedua, zubdah risalah itu adalah menghancurkan berhala. Syekh Abdullah memberikan ta'liq dalam syarah beliau dan syarahnya bisa antum lihat di internet. Kata beliau, maka dari sini orang yang belum menunaikan dan merealisasikan hal ini, mendakwahkan tauhid, menghancurkan berhala. Kalau kita nggak bisa menghancurkan berhala, paling tidak ada ada keinginan, ada cita-cita untuk kita bisa mengambil peran ini dan ikut serta dalam kafilah yang besar ini, kafilah orang-orang yang memerangi kesyirikan
yang hak, yang sungguhnya, bukan kesyirikan seperti apa yang dimaukan oleh orang-orang takfiriyin. Kata Syekh, fahuwa fil haqiqati laisa indahu Islam. Pada hakikatnya orang ini tidak ada padanya keislaman. Kenapa? Karena tidak ada keinginan untuk menghancurkan berhala itu. Tidak ingin bergabung dengan kafilah ini yang merangi kesyirikan itu. Walau idda'al Islam, kalau saja ada orang yang seperti ini dia mengaku muslim, laisal muslim alladhi ya'ti bima huwa min furu'it tauhid wa mukammilati. Dia bukan termasuk orang Islam yang mengamalkan cabang-cabang dari tauhid dan penyempurna tauhidnya. Maka orang yang dia muslim yang hak itu adalah orang yang merealisasikan tauhid. Dan di antara bentuknya adalah dia harus menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan patung-patung dan kuburan-kuburan yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang saya tanamkan di sini. Itu ajaran seperti yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seperti ini pula yang ditanamkan oleh para pendahulu-pendahulu kita salafus saleh rahimahullahu taala. Perhatikan kata Syekh Muhammad selanjutnya. Wa ma'lumun anna kasraha la yastaqim illa bi shiddatil adawati wa tajridis saif. Dan maklum diketahui bahwa menghancurkan berhala itu tidak mungkin terrealisir kecuali dengan permusuhan yang sengit. Permusuhan sengit kepada para pelaku bid'ah dari kesyirikan-kesyirikan yang jelas, yang nyata. Kebencian yang sengit kepada orang-orang yang menyembah kuburan, yang menuhankan selain Allah Azza wa Jalla, memberikan peribadahan kepada selain Allah, mengkultuskan individu. Hingga akhirnya bukan Allah yang diibadahi akan tapi selain Allah Azza wa Jalla. Permusuhan yang sengit pada orang yang mengajarkan ajaran kejawen, memberikan peribadahannya kepada ratu pantai laut selatan. Permusuhan yang sengit kepada para dukun-dukun. Ini arah kita. Arah dakwah kita, dakwah yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Kita sengit dengan teman sendiri. Ini pemalingan. Yang seperti ini benar-benar pemalingan dari dakwah yang sesungguhnya. Bahwa kita tidak lagi melihat kepada hal-hal yang penting dari pokok-pokok yang disepakati. Akan tetapi melebar, membesarkan perkara-perkara yang sebenarnya itu ditolerir dan ijtihadi. Hingga perhatian kita terhadap perkara yang seperti ini itu melebihi perhatian kita dari perkara yang seharusnya. Dan antum tahu sendiri bagaimana kita di sini, kita nggak pernah membahas hal seperti itu. Karena kasihan kita butuh kepada ilmu. Akan tapi yang dari luar sana datang ke Jakarta terus menerus menyibukkan kita agar kita berpaling dari hal yang seperti ini. Maka semoga kita bisa lebih istiqamah, ya, bahwa al-aqibatu lit-taqwa. Bahwa akhir yang baik itu hanya akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Maka ikhwah sekalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dimaklumi bahwa tak mungkin kita menghancurkan berhala itu, tapi kita tidak punya permusuhan terhadap apa? Terhadap kesyirikan-kesyirikan tadi. Tidak ditanamkan kebencian terhadap kesyirikan-kesyirikan itu. Gimana bisa benci, kita pun tidak mengerti madaratnya apa? Ya. Kalaupun ditanamkan itu hanya sebatas sambil lalu saja. Sehingga yang menjadi perhatian terbesar oleh orang yang dia dikatakan salafi itu hal lain. Bukan hal yang seharusnya dari perkara-perkara pokok-pokok dasar agama ini, tauhid. Maka kata Syekh di sini, wa ma'lumun anna kasraha la yastaqimu illa bi shiddatil adawati wa tajridis saif. Wa tajridis saif. Perhatikan bahwa menghancurkan berhala itu tidak mungkin terrealisir kecuali dengan permusuhan yang keras dan dengan menghunus pedang. Tapi ini kapan? Tentu ada waktunya di masa jihad. Ya, bukan ya kita ujuk-ujuk pulang dari UNJ, kemudian kita bilang anta musyrik kafir, ini katana pedang. Langsung ditebas kepala orang, sembarangan membunuh. Itu juga tidak benar, karena dalam kitab ini yang akan kita bahas adalah apa? Bahwa tidak semua orang yang jatuh kepada syirik akbar yukaffar, dikafirkan sembarangan. Nah,
Ya, tidak semua orang jatuh pada syirik akbar yukaffar, tapi ada kaidah-kaidahnya, ada pendetilan-pendetilannya. Kita harus tahu itu kalau kita mau masuk ke situ. Begitupun dalam masalah tabdir, kita harus tahu pendetilan-pendetilannya kalau kita mau masuk ke situ. Kalau kita nggak mau masuk ke situ, ya jangan kita sembarangan dalam berbicara. Jangan bid'ah kapasitas kita kurang, ya kita sembarangan berbicara. Ya, nah itu hendaknya kita ya berhati-hati dalam hal yang berkaitan dengan ilmu, kehormatan dari manhaj ini, kehormatan dari akidah ini, kehormatan dari dakwah yang mulia ini. Fata'ammal zubdat risalah kata Syekh. Maka perhatikanlah inti sari dari risalah ini. Ya akhi, inti sari risalah. Sebagian orang menganggap dulu waktu saya di Mesir, ya, orang itu makin kuat salafinya kalau dia ngerti mustalahul hadis. Sebagian para thalabatul ilm pun juga punya pandangan seperti itu. Begitu juga kita dapati ketika saya di Ma'had Syekh Muqbil, karena Syekh Muqbil itu ahlinya dalam bidang hadis, maka kita menganggap orang yang paling kuat salafinya itu yang ngerti rijalul hadis. Kan tapi dulu itu ketika kita masih dalam masa-masa pemula dalam menuntut ilmu. Ya, setelah seseorang belajar dan belajar lagi, kita mengetahui bahwa keislaman itu Allah dengan ilmu dan amal. Allah dengan ilmu dan amal. Bahwa seperti itu pasti ada. Bahwa fase-fase itu pasti mungkin orang akan melaluinya. Ya, sebagaimana hal ini juga ada di tengah-tengah kawan-kawan kita hadanallahu wa iyyahum yang menganggap bahwa orang yang paling keras bicaranya bahwa dialah orang yang paling kuat salafinya. Akan tapi walhamdulillah, ya informasi tersebar, ya dakwah pun juga menyebar dan duat pun banyak bertebaran. Ilmu itu semakin terbuka. Kalau dulu orang gampang mendiskreditkan jenggot, sekarang yang mendiskreditkan jenggot malah dia didiskreditkan. Begitupun juga dalam perkara-perkara yang lain. Ini disebabkan karena tersebarnya ilmu. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan apa yang saya sisipkan dari kajian saya tidaklah semata-mata ya melainkan ya karena perhatian saya bahwa antum telah mengetahui bahwa kesibukan kita tidak lain dalam kajian adalah belajar dan belajar. Nanti kita tidak suka untuk menyinggung hal-hal yang justru memalingkan dan menyibukkan antum sekalian dari ilmu yang sungguhnya. Maka udzurni, ya, maafkan saya atas apa yang saya sebutkan dan tidaklah yang saya inginkan dari yang demikian itu kecuali untuk kita tanabbah bahwa upaya-upaya pemalingan dari dakwah tauhid itu beraneka ragam. Dan terkadang mungkin mereka juga memakai fatwa ulama. Dan di antara kedustaan yang dialamatkan kepada saya adalah saya dituduh bahwa saya membela duat hizbiyin. Saya dituduh bahwa saya mentahdzir orang-orang yang mentahdzir duat hizbiyin. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Karena celaan dan tahdzir yang saya keluarkan terhadap sururiyin, ya, turath, itu wadih, jelas terdengar dalam rekaman-rekaman saya, dalam tulisan-tulisan saya. Nah, begitupun juga tuduhan bahwa saya dikatakan mentahdzir orang-orang yang mentahdzir dari duat hizbiyin. Ini pun juga tidak mereka dapatkan bukti. Saya ingin kasih catatan, kalau perkaranya seperti itu, tanya saja sama saya yang jawab. Artinya nggak perlu ya sampean tanya kepada ulama. Bahwa orang yang dia ya mentahdzir, yang dia membela duat hizbiyin, ya. Dan poin yang kedua, orang yang dia mentahdzir dari orang-orang yang mentahdzir duat hizbiyin. Poin ini enggak usah antum tanya sama ulama. Tanya sama saya yang jawab. Ya, bahwa orang ini manhajnya rusak. Akan tapi kalau poin-poin itu disebutkan kepada saya, ya, mana buktinya? Bahwa saya tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan. Maka hendaknya saudara yang menuduh itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan tidak lari dari harfun niza' dan dari poin niza', dari titik khilaf, ya, dan berhati-hati dari kehormatan duat salafiyin dan tidak menyibukkan as-salafiyun kecuali dengan hal yang bermanfaat.
dan berhati-hati dengan kehormatan dari dakwah yang mulia ini. Maka dengan ini saya sekali lagi udzurni ikhwan, ya, saya mohon maaf kalau hal ini perlu saya ungkapkan disebabkan karena kondisi yang terus-menerus selalu, ya, seolah-olah kita ingin dipalingkan, terus disibukkan dengan hal yang demikian. Dan antum tahu bos, belum datangnya cobaan ini, kita istiqomah dalam kajian-kajian, bahwa tidak sedikit pun menyinggung hal-hal yang seperti ini, bahwa ilmu itu lebih kita cintai daripada pembahasan-pembahasan yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.